Baik, jumpa lagi di channel Aska Puan. Hari ini kita akan membahas materi debat dan juga tata cara debat lengkap dengan waktunya. Seperti video-video yang sudah-sudah, kita awali video ini dengan pengertian dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu debat. Ya, debat adalah kegiatan adu argumentasi antar beberapa pihak dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi intinya debat itu adalah adu argumentasi ya, dengan antar beberapa pihak yang berbeda. Itu disebut dengan debat. Kemudian kita masuk unsur-unsur debat. Nah, yang pertama adalah mosi. Mosi adalah permasalahan yang akan didebatkan. Nah, mosi ini bisa juga disebut dengan topik ya, topik yang akan didebatkan. Nah, kemudian kita masuk unsur yang kedua, yaitu tim afirmasi atau tim pendukung. Adalah tim yang setuju dengan mosi ya. Berarti tim ini dia setuju dengan permasalahan yang didebatkan. Misalnya permasalahan yang didebatkan itu adalah kita ambil topiknya yaitu penyebar hoaks ya, atau penyebar berita bohong dihukum 10 tahun penjara. Nah, untuk tim afirmasi atau tim pendukung, maka dia setuju dengan mosi tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada tim oposisi. Tim oposisi atau tim penyanggah adalah tim yang tidak setuju dengan mosi. Nah, berarti kebalikan dari tim afirmasi, yaitu dia tidak setuju dengan mosi ya, yaitu tidak setuju dengan permasalahan yang kita ambil tadi ya. Misalnya tadi yaitu penyebar hoaks ya, atau penyebar berita bohong dihukum 10 tahun penjara. Nah, mereka tidak tim oposisi ini adalah tim penyanggah yang tidak setuju dengan mosi. Kemudian unsur debat berikutnya adalah tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak setuju dan tidak menentang mosi. Nah, tim ini bisa jadi menolak atau menerima mosi. Jadi tim netral ini dia tidak masuk pada tim afirmasi dan juga tidak termasuk pada tim oposisi. Jadi dia memiliki argumentasi sendiri. Nah, kemudian untuk perdebatan ya, untuk biasanya lomba-lomba debat, tim netral ini jarang digunakan ya. Yang hanya digunakan adalah tim afirmasi dan tim oposisi. Maka dari itu tim netral ini sifatnya adalah opsional, bisa ada bisa tidak ada. Kemudian unsur debat yang berikutnya adalah juri, yaitu bertugas memutuskan hasil dan menentukan pemenang. Kemudian juga ada moderator, yaitu bertugas pemimpin jalan debat. Kemudian yang terakhir unsur debatnya yaitu notulis, bertugas mencatat hasil debat. Nah, ini dia unsur-unsur debat. Berarti inilah yang ada di dalam debat ya. Orang-orangnya ya, kemudian ada permasalahannya, ada moderatornya. Nah, ini yang termasuk dalam unsur-unsur debat. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tata cara debat. Nah, ini dia bagaimana dia pelaksanaannya di kelas atau di bentuk lomba. Nah, untuk waktunya ini ya, untuk waktunya ini sifatnya tergantung situasinya ya. Nah, ini kita hanya buat bentuk sederhananya yang akan kita praktekkan nanti di dalam kelas ya. Supaya apa? Supaya kita itu latihan dulu ya. Di kelas itu adalah bentuk latihan dulu. Nah, ketika kita ikut lomba, nah itu adalah uji cobanya ya, itu adalah ujiannya. Nah, ini bentuk latihannya di dalam kelas ya. Jadi kita berikan waktu sesuai dengan jam pelajarannya. Nah, yang pertama yaitu tata cara debatnya. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Nah, karena dia di sini tadi dibentuk latihan, jadi kita gunakan dia 3 tim ya, tim afirmasi, tim oposisi, dan juga tim netral. Masing-masing kita beri waktu 1 menit untuk memperkenalkan timnya. Jadi total waktunya adalah 3 menit. Kemudian yang kedua yaitu setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap mosi selama 5 menit.
mulai dari tim afirmasi, dilanjut oleh tim oposisi, dan juga tim netral. Jadi totalnya adalah 5 menit ya. Kita awali dimulai dari tim afirmasi. Nah, pada sesi yang kedua ini hanya sebatas untuk menyampaikan argumentasi ya. Di sini tidak boleh ada tim lawan ya atau tim lain untuk melakukan interupsi atau berkomentar atau menyanggah. Ini tidak ada pada proses langkah kedua ya. Jadi pada langkah kedua ini adalah semua tim ya, dimulai dari tim afirmasi itu menyampaikan argumentasinya mengenai mosi ya. Kemudian yaitu setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi tim oposisi, dan tim netral diberi waktu 3 menit, begitu seterusnya. Nah, ini maksudnya ketika pelaksanaannya, ketika sudah masing-masing tim ya tadinya sudah menyampaikan argumentasinya. Nah, pada langkah berikutnya yaitu setiap tim diberi waktu 3 menit ya untuk memberikan komentar atau memberikan sanggahan kepada tim lain. Nah, itu dia misalnya ya, tim pendukung misalnya tim afirmasi yang mengomentari argumentasi dari tim oposisi atau juga tim netral atau kedua-duanya dikomentarinya. Nah, itu diberi waktu selama 3 menit. Jadi totalnya adalah 9 menit. Kemudian langkah berikutnya yaitu diberikan waktu 5 menit untuk rebutan memencet bel. Bagi tim yang tercepat memencet bel akan diberikan waktu 1 menit untuk berkomentar, memberikan sanggahan atau memberi pertanyaan. Pada bagian ini diberikan 5 kali kesempatan bagi tim yang tercepat. Nah, ini jadi maksudnya adalah pada sesi setelah ini ya, setelah saling mengomentari. Nah, di sini ada kesempatan diberi waktu 5 menit dan setiap kelompok itu harus cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat memencet bel. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa memberi pertanyaan atau juga memberi sanggahan kepada tim lain dengan waktu 1 menit. Nah, di sini nantinya yang paling sering nanti memencet bel akan menjadi penilaian terhadap juri nantinya untuk memutuskan nilai. Nah, ini jadi makanya di sini nanti waktunya bagi peserta debat harus konsentrasi ya, dan harus cepat-cepat dalam memencet bel. Kemudian yang kelima yaitu setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap mosi sesuai dengan posisinya. Diberikan waktu 1 menit ya. Jadi totalnya 3 menit, kemudian ditutup oleh moderator. Nah, jadi yang ini adalah setelah selesai semua kegiatan ini, maka setiap tim itu dikasih waktu 1 menit untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya atau argumentasinya yang terakhir untuk penutupan dari debat itu. Jadi setiap kelompok itu diberikan waktu 1 menit. Nah, kemudian kalau sudah selesai ditutup oleh moderator. Nah, begitu tata cara debat. Yang pertama yaitu setiap tim memperkenalkan dirinya. Kemudian step yang kedua yaitu setiap tim menyampaikan argumentasi. Yang ketiga yaitu setiap tim saling mengomentari argumentasi tim lainnya. Kemudian yang keempat di sini ini adalah puncaknya penilaian dari juri ya, yang tercepat memencet bel, yang sering mengajukan pertanyaan, kemudian yang memberikan komentar ya, yang memberikan sanggahan. Di sini akan menjadi penilaian bagi juri. Kemudian yaitu bagian terakhir yaitu bagian ungkapan penutup dari tiap-tiap tim ya, kemudian ditutup oleh moderator. Nah, itu dia tata cara debat. Yang keempat yaitu penyimpulan hasil debat. Nah, ini untuk penyimpulan hasil debat di sini ada generalisasi, analogi, dan sebab akibat.
Ini sudah ada semuanya, ketiga-tiganya ini di video-video saya yang lainnya. Jadi coba dicek lagi ya. Jadi tidak saya bahas lagi di materi yang ini. Yang terakhir yaitu ragam bahasa debat. Nah, ketika kita berdebat itu kita menggunakan ragam bahasa baku dan juga yang ilmiah. Kenapa? Karena sifatnya adalah formal ya, bisa dikatakan formal. Kemudian ragam bahasa debat yang kedua yaitu struktur kalimat harus jelas dan bermakna denotatif. Jadi ketika kita menyampaikan argumentasi itu harus dengan kalimat yang jelas dan juga dia bersifat denotatif, yaitu makna yang sebenarnya ya. Jadi harus jelaslah ketika kita menyampaikan argumentasinya, sehingga tidak ada makna-makna lain yang ditafsirkan oleh pihak lain gitu. Jadi dia harus jelas dan bermakna yang sebenarnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Dadah.